keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu. Dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Ketemu lagi hari ini di ibadah online Smiling Kids. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Kau sudah menyertai memberkati kami sepanjang hari ini. Kami akan memuji namamu, Kau memberkati kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oh, sudah siap kita bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Yes. Kita akan pujikan lagu Kasih Yesus. Sudah capek belum? Belum. Kalau belum, kita lanjutkan pujian TAAT. Taat.
kita pujikan pujian Jalan Serta Yesus. Lebih semangat ya. Siap. Silakan duduk adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran Tuhan, kita lakukan pujian Tuhan tak pernah janji. Langit
Tuhan sudah memimpin kami, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian-pujian kami berkenan di hadapan Engkau. Memberkati kakak-kakak kami yang sudah melayani-Mu pada saat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertainya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka hati, telinga kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita kembali lagi untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik dan sehat ya. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah judul dari tema tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Adri mau tanya nih, masih ingat nggak tentang judul cerita minggu lalu apa? Ayo, masih ingat nggak? Tentang Musa membelah laut Tebrau. Wow, hebat sekali ya. Nah, saat ini kita mau belajar tentang Elia dan janda di Sarfat. Wow, siapa yang masih ingat ceritanya? Kita mau buka Alkitabnya, pakai Alkitab ya adik-adik, jangan pakai HP. Di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-24. Di sini menceritakan tentang Nabi Elia yang diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit di Sarfat. Kenapa kok Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sana? Karena sebelumnya adik-adik, Nabi Elia ini diperintahkan Tuhan untuk memberitakan firman kepada Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja yang jahat. Nah, karena Raja Ahab ini tidak menerima tentang firman yang disampaikan oleh Nabi Elia, akhirnya Raja Ahab ini menjadi marah dan berusaha untuk mengejar Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di Sungai Kerit waktu itu. Nah, sampai akhirnya sungai itu menjadi kering dan sudah sulit untuk mencari air untuk diminum karena Tuhan memerintahkan untuk tidak akan turun hujan sampai Nabi Elia yang mengungkapkannya lagi akan ada hujan. Nah, adik-adik, karena sungai itu menjadi kering, maka Elia butuh untuk tempat yang dimana ia bisa bertahan hidup. Akhirnya Tuhan memerintahkan apa? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia di ayatnya yang ke-8. Lalu ayatnya yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kok kayaknya ngapain banget Tuhan ini nyuruh aku ke rumah janda. Mungkin pikirnya Nabi Elia gitu ya adik-adik. Janda ini punya apa? Aku bisa makan apa di sana? Tetapi Nabi Elia ini taat sama apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga dia tetap pergi sekalipun Sarfat ini tempatnya Ratu Isabel, istrinya Raja Ahab. Seharusnya dia pasti punya ketakutan. Jangan-jangan nanti di sana aku ditangkap lagi. Tetapi saat Tuhan berfirman untuk Elia pergi ke Sarfat, Nabi Elia tetap taat. Dia tetap pergi dan akhirnya pada ayatnya yang ke-10 sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Nabi Elia berseru kepada janda itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Nabi Elia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun,
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati, kata janda itu. Jadi janda itu juga sebenarnya nggak punya makanan yang banyak, nggak punya bekal yang banyak untuk mereka bertahan hidup. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke janda itu. Lalu akhirnya adik-adik yang dilakukan janda itu apa? Dia tetap mau taat juga. Dia tetap mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Padahal adik-adik, janda ini sebenarnya tidak mengenal siapa Allah Elia. Karena janda ini bukan orang Israel. Nah, bahkan kan dikatakan demi Tuhan Allahmu, yang berarti bahwa itu juga bukan Allahnya dia. Tetapi adik-adik, Tuhan memakai Nabi Elia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengenalkan Allah kepada janda ini. Dan puji Tuhan, janda ini mau mendengarkan, menerima, bahkan mau mentaati, sekalipun dia tidak mengenal siapa Allah Nabi Elia itu. Pada akhirnya adik-adik, setelah janda itu mengatakan hal tersebut kepada Nabi Elia, Elia juga mengatakan firman-Nya kepada janda itu. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wow, luar biasa firman Tuhan. Bagaimana mungkin yang sudah tepung dan minyak yang sudah tinggal sedikit itu, yang seharusnya cuma bisa buat dimakan 2 orang, tapi Tuhan bisa membuatnya itu tidak berkurang dan tidak habis. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, maka itu tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan yang melakukan, itulah kenapa dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bagaimana ya Kak caranya kita menyaksikan bahwa memang benar-benar tiada yang mustahil bagi Tuhan? Caranya adik-adik kita belajar dari Nabi Elia dan janda Sarfat ini. Mereka mau taat sekalipun mereka tidak mengerti apa yang harus mereka hadapi di depan. Tapi saat Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang akan menyertai dan memelihara mereka, mereka mau percaya. Dan mereka mau taat kepada firman-Nya. Sehingga akhirnya mereka boleh melihat mujizat-mujizat yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya adik-adik janda itu taat sama apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia pulang, dia membuat segenggam tepung dan sedikit minyak itu tadi diolah terlebih dahulu untuk Nabi Elia. Jadi janda ini tidak memikirkan gimana nanti kalau aku bikinin buat Nabi Elia, terus habis gitu aku nggak bisa makan dan aku mati sama anakku. Tapi janda itu tidak berpikir demikian adik-adik. Dia tetap melakukan dengan ketaatannya, dengan percaya. Dia benar-benar pulang, mengolah dan membuatkan roti itu untuk Nabi Elia. Dan setelah ia membuatkan untuk Nabi Elia, dia kembali mengolah dan membuatkannya untuk dia dan anaknya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, benar seperti yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elia. Pada akhirnya adik-adik, tepung yang segenggam itu tadi dan minyak yang tinggal sedikit itu tadi tidak ada habisnya sampai hujan turun ke muka bumi seperti yang difirmankan oleh Nabi Elia. Yang diberikan oleh Tuhan. Luar biasa sekali Tuhan Yesus itu kan adik-adik. Bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Adik-adik di rumah juga tetap harus percaya bahwa Tuhan kita ini sanggup melakukan segala sesuatu yang mungkin itu mustahil bagi kita. Bahkan sekalipun itu sulit, saat kita mau percaya dan kita mau melakukan kebenaran firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Contoh, apa yang sekarang adik-adik sedang khawatirkan? Bisa nggak ya Tuhan Yesus menghilangkan virus corona ini? Atau bisa nggak ya membuat semuanya kembali seperti semula, lalu aku bisa sekolah Kak, bisa main sama temanku, bisa ketemu sama saudaraku, sama keluarga yang jauh, sama teman-temanku. Bisa nggak kira-kira? Bisa banget adik-adik. Tapi Tuhan mau melihat, apakah kita percaya, apakah kita taat sama apa yang diperintahkan Tuhan, sama apa yang difirmankan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau belajar untuk percaya dan taat supaya kita boleh melihat mujizat-mujizatnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada saudara, ada keluarga adik-adik yang sakit, bisa nggak kira-kira Tuhan menyembuhkan? Sangat bisa adik-adik. Tapi kembali lagi kita harus percaya dan taat sama firman Tuhan. Nah adik-adik setelah selesai membuatkan untuk Nabi Elia itu, akhirnya mereka pulang ke rumah janda itu ya kan. Nabi Elia itu juga pulang ke rumah janda itu, tinggal di sana. Lalu tiba-tiba adik-adik, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Berarti anak dari perempuan itu meninggal adik-adik. Bagaimana rasanya saat dia adalah seorang janda? Seorang janda itu adalah seseorang yang ditinggalkan oleh suaminya. Contohnya suaminya sudah meninggal, sehingga dia sudah tidak lagi memiliki suami, sehingga dia menjadi seorang janda. Nah, dia cuma punya anak satu. Lalu tiba-tiba saat ada Nabi Elia datang ke rumahnya, menginap di rumahnya, lalu anak itu tiba-tiba sakit dan tidak ada nafasnya lagi. Lalu janda itu sangat sedih adik-adik. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Akhirnya dia sempat marah sama Nabi Elia. Dia sempat mengatakan bahwa jangan-jangan ini karena kamu datang ke sini. Jangan-jangan ini karena kamu tinggal di sini. Makanya kamu membuat celaka. Padahal tidak seperti itu adik-adik. Sebenarnya ada maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Tuhan mau mengenalkan dirinya lebih lagi kepada seorang janda ini. Karena seorang janda ini tidak mengenal Allah waktu itu. Dia mau mengenalkan bahwa Allah Israel yang disembah oleh Nabi Elia adalah Allah yang hidup. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Bagaimana mungkin jikalau anak itu sudah mati, dia bisa hidup? Kalau bukan karena Tuhan. Akhirnya Nabi Elia bilang seperti ini. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Lalu Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Jadi Nabi Elia juga kembali bertanya kepada Tuhan. Mungkin pada saat itu Nabi Elia masih belum mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Karena mungkin dia menjadi khawatir. Dia juga mengasihani janda ini. Kok kenapa Tuhan menimpakan ini kepada seorang janda ini dengan mengambil anaknya? Padahal seorang janda ini sudah menerima Nabi Elia untuk tinggal di rumahnya. Lalu adik-adik, lalu Nabi Elia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan katanya,
"Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Jadi Nabi Elia berdoa sama Tuhan. Meminta Tuhan menghidupkan kembali anak ini. Kira-kira bisa nggak adik-adik? Kira-kira bakalan hidup nggak anak janda ini tadi? Saat Nabi Elia taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan sebelumnya. Saat janda ini juga taat kepada apa yang sudah diperintahkan Nabi Elia yang berasal daripada Tuhan sendiri, pada akhirnya adik-adik Tuhan mendengar permohonan Nabi Elia. Lalu Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Wow, puji Tuhan. Mujizat yang kedua Tuhan nyatakan dalam kehidupan janda Sarfat ini saat bersama dengan Nabi Elia. Nah, akhirnya Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Sehingga melalui mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan janda Sarfat ini, akhirnya dia boleh mengenal bahwa firman-Nya itu adalah benar dan ajaib. Bahkan Nabi Elia ini adalah benar-benar abdi Allah yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga akhirnya dia boleh mengenal lebih lagi tentang Allah, tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita mau belajar dari Nabi Elia dan janda Sarfat ini untuk apa? Untuk taat dan percaya. Sehingga kita boleh melihat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih adik-adik, kiranya kita boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan bersama dan adik-adik boleh diberkati. Nah adik-adik, kita ada ayat hafalan. Nanti jangan lupa ayat hafalannya di-share di video dan di-share ke grup masing-masing. Ayat hafalannya dari Markus pasal 9 ayatnya yang ke-23b. Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nanti di-share ya videonya di grup masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan. Ajar kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, anak-anak yang mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan yang mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan ya Bapa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, ajar kami menjadi anak-anak yang mau percaya dan taat, sehingga kami boleh melihat mujizat-mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Kertas BC atau kertas gambar, 2. Kertas warna-warni, 3. Spidol, kemudian gunting, lalu lem kertas atau double tip. Pertama, gambar bentuk hati pada kertas warna-warni. Kemudian gunting. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah itu, kalian lipat. Setelah dilipat, kita lem, kemudian kita tempelkan dengan bagian yang lainnya. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan menggambar awan. Kemudian, potong menggunakan gunting.
Setelah itu kita tempelkan awan tadi pada kertas putih tadi. Kita buat 2 awan ya. Awan yang pertama kita tempel di sebelah atas, kemudian awan yang kedua kita tempel di sebelah bawah. Setelah itu kita tempelkan gambar hati tadi, kertas berbentuk hati tadi, ke atas awan menggunakan lem kertas ataupun double tip. Ya, bentuknya akan jadi seperti ini ya. Nah, sudah selesai ditempel. Kita akan menggambar tali adik-adik bisa meminta bantuan orang tua untuk menggaris ataupun menggambarnya. Kita gambar juga yang sebelah atasnya. Kemudian kita gambar rantai dari balon yang sebelah atas ke yang bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk yang balon atas kita beri tulisan taat kepada Tuhan. Yang bawah tulisannya kasih kepada sesama. Selanjutnya, bentuk hati yang kita tempel tadi. Untuk yang atas kita tuliskan contoh bentuk taat kita kepada Tuhan. Contohnya, kita rajin ke sekolah minggu. Kemudian, rajin membaca Alkitab. Untuk yang balon bawah, kita tuliskan bentuk kasih kita kepada sesama. Contohnya, kita membantu teman kita. Kemudian membantu orang tua. Nah, jangan lupa di sebelah atas dituliskan ayat Alkitab dari Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, itu dia firman Tuhan hari ini. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Nah, hafalkan ayat hafalannya ya. Kirimkan ke grup masing-masing. Dan ini dia tambahan pengumuman hari ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Ike. Hari ini kakak ada pengumuman buat adik-adik semua. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik semua. Nanti ketika hadir di ibadah offline atau bisa ditransfer ke rekening Smiling Kids di BCA dengan nomor 018-166-7817 atas nama Daniel Buku Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi dalam pelayanan Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan puji yang bersyukur.
kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami boleh memuji nama-Mu, bahkan kami boleh lebih lagi belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan Yesus kiranya menyertai dalam setiap hari-hari kami, langkah-langkah kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bertemu kembali di ibadah kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap aktivitas kami, hari-hari kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Dadah. memberkati.